Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada tanggal 19 November ini bertepatan dengan Hari Orang Miskin Sedunia, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 23. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lain lagi 1, masing-masing sesuai menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang penerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, untuk mengawali renungan pada hari ini, ada suatu peristiwa di mana seorang reporter mewawancarai 3 orang pegawai, 1 seorang direktur, 1 seorang supervisor, dan 1 lagi seorang pekerja. Dia menanyakan hal yang sama kepada 3 orang itu, yaitu apa yang akan dikerjakan untuk tahun mendatang. Jawab yang pertama, seorang direktur, dia merencanakan akan membuka cabang di kota lain untuk mengembangkan perusahaannya. Jawaban orang yang kedua yang sebagai supervisor, dia mengatakan dia akan mengawasi para pekerjanya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih baik dan lebih produktif. Sedangkan jawaban orang yang ketiga, yaitu orang pekerja, dia mengatakan, "Aku akan menunggu perintah yang aku terima. Jika tidak ada perintah, aku mengerjakan apa? Aku akan diam saja." Bapak Ibu yang terkasih, 3 hal tersebut menggambarkan perumpamaan hari ini. Orang yang pertama, seorang direktur, tentunya dia diberi talenta yang banyak. Dia mampu mengkoordinir, dia punya kemampuan manajerial, memimpin, kemudian juga menyampaikan pendapat, dia mampu berdiplomasi, sehingga dia akan menjalankan tugas-tugas dengan kemampuan yang dimilikinya.
Demikian pula yang kedua, dia akan menjalankan sesuai dengan kemampuan yang ada, yaitu memimpin dan mengawasi serta mengajak para pekerjanya. Sedangkan yang ketiga, karena merasa tidak punya kemampuan, dia hanya menunggu perintah. Bapak Ibu yang terkasih, kita pun demikian. Kita masing-masing diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang diberikan banyak kemampuan, hanya 2 kemampuan, ada yang hanya 1 kemampuan atau talenta di dalam bahasa Injil tadi. Mungkin kemampuan kita ada yang mampu untuk bernegosiasi, mampu berdiplomasi, mampu mengkoordinir, dan mampu mengajak para orang lain. Dan demikianlah orang yang punya kemampuan dan menjalankan kemampuan itu dengan baik, maka dia akan mendapat buah-buah yang banyak. Sedangkan orang yang tidak mau menjalankan apa yang sudah diberikan, dia akan tidak memperoleh apa-apa. Maka marilah kita merenungkan, Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, kemampuan yang ada pada diri kita, marilah kita gunakan untuk kegiatan melayani, mengembangkan talenta dalam kehidupan kita, dalam menggereja, dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita, sehingga bisa menghasilkan